Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Alhamdulillah akhirnya apa yang teman-teman tunggu selama ini setelah melewati proses seleksi yang panjang, kemudian menunggu hasil dari seleksi itu yang juga cukup lama. Kemarin sore waktu Indonesia mungkin, dan saya di sini mendapat kabar ini semalam sekitar jam 7.30 waktu Sabah, tentang hasil dari seleksi tersebut sudah diumumkan siapa saja calon-calon guru seleksi tahap 11 yang dinyatakan lulus untuk diminta akan mempersiapkan diri, mempersiapkan pemberkasan sebelum akan diberangkatkan. Nah, ini teman-teman juga harus memperhatikan hal-hal yang diminta untuk dilengkapi tersebut. Jangan sampai ada yang tertinggal atau terlambat karena dia memiliki batas waktu untuk kita melengkapinya. Sekali lagi sebelumnya saya ucapkan dulu selamat kepada 100 orang calon guru yang sudah dinyatakan lulus seleksi, dan kemungkinan untuk diberangkatkan itu besar, tapi juga harus terlebih dahulu melewati tahapan ini, yaitu mempersiapkan segala dokumen yang diminta. Di dalam pengumuman itu ada 9 dokumen kalau saya tidak salah, tapi saya tambahkan satu dokumen yang sangat penting yang jangan sampai terlewatkan. Adapun berkas atau dokumen yang wajib dilengkapi peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi calon guru seleksi di Malaysia tahap 11 tahun 2021, dari 2020 ini udah berubah jadi 2021. Di antaranya pertama adalah daftar riwayat hidup atau DRH. Nah, ini tinggal ke teman-teman download saja di laman yang sudah ditentukan, formatnya sudah ada, nanti diisi sesuai dengan apa yang diminta. Kemudian nanti diunggah kembali di sana sebelum tanggal 22 Februari kalau tidak salah di pengumumannya. Kemudian yang kedua adalah, yang paling penting adalah paspor hijau yang masih berlaku minimal 24 bulan. Artinya minimal masa berlakunya itu masih ada 2 tahun lagi, atau sesuai dengan kontrak kita, yaitu selama 2 tahun, yaitu kontrak awal ya 2 tahun. Kemudian kenapa harus paspor hijau ya? Karena ini bukan paspor khusus ya. Kita bukan misalkan haji kah atau orang diplomat begitu ya. Kita hanya sama dengan paspor melancong atau paspor biasa kita misalkan pergi jalan-jalan ke luar negeri. Untuk membuat paspor ini, bagi teman-teman yang belum pernah buat, usahakan nanti pakaiannya jangan putih karena backgroundnya nanti adalah warna putih. Begitu juga dengan yang perempuan, kalau bisa jilbabnya, hijabnya jangan warna putih, usahakan yang berwarna. Nah, kemudian ini contoh saja tampilan dari paspor saya ya. Kemudian masa berlaku paspor itu kalau kita baru yaitu 5 tahun. Nah, nanti kalau teman-teman yang sudah ada paspor, dicek saja apakah masih ada berlaku 2 tahun atau kurang. Kalau misalnya kurang, nah otomatis kawan-kawan harus membuatnya lagi, atau kalau bisa menambah masanya itu nanti silakan saja ke imigrasi. Nah, ini memakan waktu kalau tidak salah saya 1 minggu. Nggak tahu dengan kondisi COVID sekarang, tentunya imigrasi punya SOP masing-masing ya di Indonesia, di wilayah masing-masing. Nah, saya harap ini yang perlu dikejar terlebih dahulu pembuatannya, pengurusannya. Karena kita harus buat janji dulu nih, mendaftar dulu, nanti baru kita menentukan jadwal datang ke kantor imigrasi. Itu pengalaman saya, nggak tahu kalau sekarang bagaimana, mungkin rasanya masih sama. Jadi nggak bisa kita mau buat hari ini lalu tiba kita datang saja ke situ nanti berharap akan langsung dilayani, akan dibuatkan, tidak. Jadi kita harus buat dulu nih jadwalnya secara online. Kemudian ya persyaratan silahkan dibawa saja KTP, KK, kemudian dokumen-dokumen penting nggak apa-apa, bawa saja ijazah atau apa, akta lahir juga, agar kita tidak ada yang tertinggal begitu. Silahkan saja dilihat nanti apa saja syarat membuat paspor. Nah, kemudian setelah direkam seperti kita membuat iktp, setelah difoto, dibuatkan data dan segala macamnya, nanti kalau tidak salah 3 atau 4 hari kemudian, hitungannya hari kerja ya, baru akan selesai dan kita diminta untuk datang mengambil.
paspor tersebut. Nah, jadi ini sangat panjang waktunya, makanya teman-teman usahakan ini dulu yang dikejar. Dan ini foto ketiga, itu ada contoh nanti visa izin tinggal teman-teman itu untuk masuk itu seperti ini. Yang saya hijau-hijaukan itu ada nomor-nomor yang perlu dirahasiakan ya. Dan di halaman itu ada, misalkan kalau teman-teman sudah masuk, pernah masuk, keluar nantinya, keluar masuk Malaysia gitu, nanti ada COP, baik COP keluar, COP masuk. Nah, nanti akan dilakukan di situ setiap kali teman-teman melakukan perjalanan nantinya. Yang ketiga adalah pas foto berwarna terbaru, baik laki-laki maupun perempuan dengan ukuran 4x6. Untuk laki-laki diminta memakai jas dan berdasi, kemudian dan wanitanya untuk memakai pakaian bebas rapi saja. Nah, ini silakan dilengkapi, saya rasa tidak sulit. Warna latarnya putih ya, sekali lagi. Oke, kemudian surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian. Nah, ini juga perlu teman-teman selesaikan segera. Saya rasa syaratnya tidak terlalu sulit juga, pastinya KTP, KK mungkin juga, atau mungkin di sebagian daerah perlu surat pengantar dulu dari lurah atau kepala desanya. Nah, itu beda-beda tiap daerah, mungkin teman-teman segerakan saja biar cepat tahu dan bisa segera melakukan pembuatan SKCK ini, atau mungkin sudah ada SKCK juga boleh, silahkan, tapi pastinya membutuhkan keterangan dipergunakan untuk proses pemberangkatan guru CLC begitu, atau bagaimana bunyi keterangan diperuntukkan untuk apa sih SKCK-nya ini. Nah, itu yang perlu teman-teman pertimbangkan. Pastinya juga apakah ada online ataukah harus datang ke kantor polisinya. Pastinya ada SOP juga nih di kondisi pandemi sekarang. Nah, ini perlu teman-teman pikirkan untuk waktu pembuatannya, jangan sampai terlambat. Kemudian syarat kelima, 6 dan 7 ini saya rasa bisa satu kali di satu tempat. Saran saya sebaiknya di rumah sakit pemerintah atau ke RSUD atau intinya rumah sakit pemerintah, bisa juga di rumah sakit Polri, rumah sakit Bayangkara. Kalau saya dulu buatnya di rumah sakit Bayangkara. Yang poin 6 itu baru di tahap ini. Tahap saya belum, di tahap 9 dulu belum ada surat keterangan sehat jiwa dari dokter jiwa atau psikiater, itu belum. Yang ada cuma surat keterangan sehat raga dengan bebas nafza. Nah, ini saya rasa lebih bagus buat di satu tempat. RSUD adalah pilihan yang cocok. Kemudian surat pernyataan bersedia ditugaskan di lokasi CLC sesuai format terlampir. Nah, ini formatnya silahkan diunduh. Nanti teman-teman akan mengisi dan menandatangani. Mungkin ada di atas materai ini tanda tangannya. Teman-teman silahkan cek saja di laman yang tadi untuk diunduh. Kenapa ada surat ini ya? Karena teman-teman harus siap. Teman-teman sudah tahu ini akan kita ditempatkan di CLC. CLC itu di pedalaman Sabah, di dalam ladang sawit kebanyakan. Dan tentunya ada lika-liku suka dukanya untuk hidup di situ. Nanti tidak ada lagi protes mau dipindahkan ke CLC ini saja atau bagaimana. Makanya harus siap. Artinya teman-teman ketika mendaftar ini kan berarti sudah siap. Mau ditempatkan dimanapun lokasi CLC-nya, teman-teman sudah siap seharusnya. Tidak ada lagi nanti keluh kesahnya bagaimananya. Karena ada CLC tersebut yang sinyalnya susah, listriknya ada yang tidak 24 jam, ya bergilir, maksudnya bukan tidak ada listrik. Mungkin juga benar-benar tidak ada sinyal, harus pergi mendaki bukit. Nah, nanti itu akan menjadi cerita yang bagus. Awal-awalnya saja mungkin akan sedikit ada masalah, tapi nanti akan menjadi cerita yang bagus. Bisa pergi dengan anak-anak atau dengan orang-orang Indonesia di sana. Justru di situ kita akan mendapat sesuatu yang beda di Indonesia. Mungkin akan mendapatkan teman baru, keluarga baru mungkin di situ. Oke. Kemudian surat pernyataan tidak menuntut menjadi ASN. Nah, ini seperti tahap-tahap sebelumnya juga ada, artinya selesai melaksanakan tugas nanti tidak ada anggapan nanti kita bisa jadi ASN setelah selesai bertugas di sini. Tidak ada jalan seperti itu. Oke, satu lagi persyaratan yang tidak disebutkan di situ tapi sangat penting yang saya tambahkan di sini adalah SIM internasional, apakah itu motor ataukah mobil. Nah, ini sangat penting buat teman-teman punya, mengingat nanti teman-teman akan pastinya akan melakukan perjalanan terkait
kegiatan bertugas di sini. Kita membutuhkan SIM internasional ini. Khususnya teman-teman yang bisa bawa motor ataukah teman-teman yang juga bisa bawa mobil, silakan. Mana tahu nanti mau beli mobil di sini. Bisa. Oke, bawa motor, mungkin nanti ada motor atau beli motor. Nah, pasti teman-teman pilihannya yaitu kalau ada motor dinas ya silakan bisa dipakai di CLC-nya atau di tempat tugasnya. Kalau tidak ya teman-teman mesti beli motor. Mau tidak mau harus ada SIM internasional ini agar terhindar dari masalah di jalan nantinya. SIM internasional ini berlaku di semua negara termasuk Malaysia yang ikut dalam konvensi lalu lintas jalan tanggal 8 November tahun 68 dulunya. Nah, kalau saya buat itu di tahun 2020 kemarin bulan Agustus. Nah, ini pengalaman saya pernah kena denda, kena saman istilahnya di sini, kena tilang begitu ya 2 kali. Nah, itu makanya saya buat ini. Buat teman-teman yang berdomisili di wilayah Jabodetabek, silahkan langsung saja ke Korps Lalu Lintas Polri, karena hanya di situ yang bisa. Nggak bisa di Polda, nggak bisa apalagi di Polres, di daerah masing-masing tidak bisa, harus ke Korps Lalu Lintas Polri. Nah, bagi teman-teman yang jauh nih, bagaimana kapan nih mau bisa ngurus ini? Tenang saja, ada caranya, nanti saya jelaskan di video selanjutnya agar video ini tidak terlalu panjang. Yang penting teman-teman harus ada dulu SIM C kalau untuk motor ya, kemudian harus ada paspor dulu. Nah, ini makanya paspor itu segerakan, karena untuk membuat SIM internasional ini butuh paspor juga. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang mau saya bagi ya, tentang dokumen-dokumen apa saja yang harus teman-teman melengkapi, dan ini tambahan dari saya saja. Ini sangat penting, harus teman-teman miliki. Nggak mungkin teman-teman tidak akan menggunakan motor, saya yakin itu nggak mungkin tidak akan menggunakan motor. Kalau misalkan perjalanannya di dalam ladang saja isin masalah, pasti teman-teman juga akan ada yang keluar ladang kemudian masuk ke jalan besar, pergi ke bandar itu misalkan ya kayak kotanya, pusat perbelanjaan atau pasarnya. Nah, nggak mungkin teman-teman tidak akan melakukan perjalanan dengan motor ke sana. Yang pastinya kalau sudah ke sana ya pasti ada polisinya. Nah, ini adalah tambahannya saja. Oke teman-teman, saya harap semakin bersemangat untuk melengkapi berkas-berkas yang diminta. Jangan ada yang ketinggalan dan jangan terlambat. Usahakan segera lakukan. Jangan diundur-undur karena 22 Februari itu sebentar saja. Berarti 16 hari lagi ya, 16 hari lagi atau 2 minggu lagi lah setidaknya. Oke teman-teman, selamat berjuang anggap saja ini seleksi terakhir. Nah, ini bisa juga gagal nih teman-teman kalau terlambat melengkapi semuanya. Dan juga jangan sampai salah-salah. Oke, selamat berjuang di tahapan yang ini. Karena perjuangan kita belum berakhir. Kita akan selalu berjuang ke depannya, karena kita akan selalu bertemu dengan hal-hal baru yang harus kita taklukkan ke depannya. Oke, salam semangat, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi.